Saya Fadli Muin, usia 46 tahun, sudah berkeluarga, punya anak 3, dan saat ini saya sedang merintis satu usaha di bidang interior. Jadi kita mendesain sekaligus melaksanakan pembuatannya. Selamat sore Pak. Perkenalkan saya Remia Exila Raffensi Hombing, mahasiswa semester 3 dari UPN Veteran Jakarta, Prodi Ilmu Hukum. Di sini kami ingin melaksanakan tugas untuk UAS Hukum Data. Kira-kira selama usaha ini berjalan sudah berapa customer yang menggunakan jasa Bapak? Oh iya, ini karena saya memulainya juga baru ya. Saya juga mulai baru, ya setahun lebih nih. Jadi kalau saya coba ingat-ingat lagi, kira-kira jumlah customer saya itu customernya ya. Tetapi ada juga beberapa yang mereka minta buatin lagi. Tapi kalau jumlah customernya sekitar kalau nggak salah kurang lebih 10 customer. Dalam usaha Bapak ini, apakah Bapak menghandle-nya sendiri atau Bapak punya tim untuk membantu menghandle ini? Ya, memang merintis itu adalah sesuatu yang cukup menantang ya, karena di awal semuanya kita lakukan sendiri. Saya melakukannya sendiri, dia dibantu istri untuk marketing, untuk publish medsos dan menggunakan juga itu istri yang membantu. Tapi untuk mendesain sekaligus untuk produksi, order material itu masih saya lakukan sendiri. Nah, belakangan ini saya mulai menggunakan jasa tukang. Jadi untuk pekerjaan produksi saya serahkan ke tukang, untuk desain masih saya handle sendiri, untuk belanja masih saya handle, untuk perhitungan berapa material segala macam itu saya sudah dibantu. Saya ingin bertanya terkait perizinan usaha. Apakah selama ini usaha yang sudah Bapak bangun sudah memiliki perizinan usaha yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia? Oh iya, jadi saya memiliki sekarang kan namanya NIB, nomor induk berusaha ya. Jadi itu yang kita punya. Kemudian karena produksinya skala rumahan ya, yang customer saya ini rata-rata adalah ibu rumah tangga, yang mereka banyaknya buatnya kitchen set untuk itu, dan beberapa mungkin di kantor-kantor kecil gitu ya, itu masih skupnya masih di situ. Pun demikian saya juga menjalin partner, jadi apabila ada pekerjaan yang memang membutuhkan yang skupnya lebih besar, ada rekanan yang bisa saya ikut di bagian itu gitu. Jadi kita bekerja sama gitu. Tapi dalam skala kecil saya menggunakan NIB. Selama berjalannya bisnis ini tuh ada kendala nggak ya Pak? Kendala tentu ada ya, beberapa hal yang memang kendala teknis ada, kendala marketing juga ada. Namun karena memang niat, jadi ya kita kerjakan aja. Kendalanya kita coba hadapi aja. Oke, berarti ada beberapa kendala. Kalau boleh tahu bisa dirincikan lagi kendalanya itu ada seperti apa saja ya? Ya, satu klasik ya, kita kendala permodalan sehingga tempat produksi itu saya masih menggunakan halaman rumah pada saat itu. Namun seiring dengan waktu, penghasilan yang saya dapat, saya bisa mengembangkan sedikit demi sedikit. Saya beli tools, kemudian saya mencoba bekerja sama dengan orang yang punya workshop. Kita sharing untuk biaya sewanya,
sehingga itu bisa menjadi satu solusi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kendala marketing. Ya, kendala marketing kita tahu di media sosial atau di lapak-lapak online itu banyak juga yang menjual di bawah harga yang benar-benar harga mereka itu murah gitu. Sementara kita yang custom ini dilihatnya masih harganya mahal gitu. Tapi kalau diakumulasi dan benar-benar dihitung memang worth it harganya segitu gitu. Tapi itulah tantangan yang kita hadapi. Memang dari sisi marketingnya kita masih perlu berupaya. Kira-kira ada nggak ya Pak sama Bapak membuat desain gitu, kira-kira orang yang mencoba untuk meniru desain yang Bapak buat gitu? Kalau itu sih nggak ada ya, kalau untuk meniru nggak ada, karena agak sulit juga kalau sekarang untuk kita meniru. Kalau sekarang banyak media untuk kita mencari model. Kalau model ya, kayak misalnya salah satu di aplikasi Pinterest itu kan banyak sekali model-model desain gitu. Saya pun biasa mencari inspirasi di situ ya, untuk mencari inspirasinya. Tetapi untuk mendesain kan kita custom. Jadi biasanya saya mencari model itu, terus saya kasih linknya ke customer, kira-kira dengan model begini suka apa enggak. Oh dia bilang, oh saya suka yang ini, misalnya dia menunjuk salah satu. Kemudian berdasarkan ukuran yang saya dapat, saya coba desainkan berdasarkan kebutuhan. Setelah kita diskusi kebutuhannya apa, oh saya butuh ada sesuatu di sini untuk menyimpan ini, menyimpan itu saya bikinkan semuanya dengan mengacu pada desain itu. Tapi kita tidak menyontoh ciplak, enggak. Nah kalau pertanyaannya ada nggak kendalanya orang lain nyontoknya saya, oh nggak ada. Justru itu agak susah dilihat ya. Justru kalau kendala saya bukan di situ, tapi kendalanya adalah di kendala teknis. Misalnya aplikasi yang saya gunakan ini kan masih aplikasi yang memang harusnya berbayar. Jadi karena tidak terlalu mahal itu harganya untuk biaya itu, sehingga saya memakai yang free aja. Yang penting saya bisa gambar, saya bisa desain. Cuma memang tampilannya kurang maksimal gitu ya. Gitu. Tapi solusinya ya kita menjelaskan aja kepada klien. Nanti model jadinya kira-kira begini. Kita maksimalkan warna segala macam, ukurannya oke, dia setuju, kita buat. Baik Pak, dari jawaban yang kami simak tadi dan Bapak sebutkan sebelumnya juga bahwa Bapak ada rencana untuk membuat perseroan terbatas. Namun sampai sekarang ternyata belum direalisasi ya Pak. Kira-kira ada kendala apa yang Bapak alami sehingga belum bisa mendirikan PT tersebut? Ya, memang PT ini penting. Cuman kami ini kan skalanya UMKM ya. Kalau kita masih melihat tuh masih skalanya masih kecil, sehingga semuanya kita berhitung. Ketika saya sudah bikin PT-nya, itu berarti kewajiban saya sudah mulai berjalan. Jadi saya sudah harus melaporkan pajak segala macam, ya kan. Baik ada penghasilan maupun tidak ada penghasilan itu harus saya laporkan setiap periodik, gitu ya. Kemudian saya juga berhitung dari sisi produksi saya, apakah produksi saya ini sudah mencapai target apa belum. Kalau skalanya masih minor, skalanya masih kecil, itu saya juga akan, ini semuanya berkalkulasi. Namun partner saya, yaitu pasangan istri saya ini, kami selalu berdiskusi bahwa memang kita mesti membuat PT supaya ini usaha ini bisa lebih berkembang, dan kami sudah planning di tahun depan itu insya Allah kita mau realisasikan untuk PT-nya seperti itu. Tapi semuanya ini lagi mempersiapkan momentumnya ya dan segala macamnya. Yang setelah kami simak sebelumnya, Bapak ternyata ada kendala juga di tim produksi. Menurut kami selama ini Bapak seharusnya menerapkan adanya perjanjian kontrak antara Bapak dengan tim-tim Bapak. Apakah selama ini perjanjian kontrak itu telah Bapak inisiasikan terhadap
tim-tim Bapak tersebut? Ya, ya lagi-lagi semuanya itu berjalan, belajar sambil berproses ya. Memang biasanya tidak menggunakan, jadi tidak menggunakan kontrak khusus kepada tim produksi gitu ya. Nah mereka biasanya udah ini ada pekerjaan, gambarnya seperti ini, modelnya seperti ini, dihitung biayanya jasanya berapa, sepakati jalan. Nah, ya kendalanya seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa terkadang mereka tidak bisa reguler. Jika saya akan ada lagi job itu saya sudah susah untuk menghandlenya lagi kan, sudah susah untuk ini mas selanjutnya, karena mereka sudah terlanjur menerima job yang lain setelah job saya selesai. Nah, mungkin ke depan saya akan melakukan itu, jadi ada semacam kontrak kecil lah ya untuk ini supaya mereka juga terikat. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya untuk wawancara ini. Semoga cepat realisasi pendirian badan hukumnya dan semoga usahanya bisa terus lancar dan customernya bisa dapat lebih banyak lagi ya Pak. Ya, terima kasih atas dukungannya dan kehadiran adik-adik di sini. Mudah-mudahan ini menjadikan cipratan yang positif ya. Ini saya juga semakin termotivasi untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Jadi ada juga ini bisa lebih baik lagi dalam